Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang telah diberikannya, utamanya nikmat sehat, iman dan Islam yang sampai hari ini masih tertanam pada jiwa kita. Shalawat dan salam tercurah ruah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat-sahabatnya, jamaah Masjid Al-Ikhlas dimanapun Anda berada. Tak terasa sudah sekian hari kita melaksanakan ibadah puasa. Rugi besar bagi mereka yang tidak maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Namun bagi seorang muslim yang cerdas, mereka akan menumbuhkan perasaan seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi dirinya. Mereka akan menumbuhkan orientasi akhirat dan keinginan untuk mendapatkan surganya Allah. Berpikirlah, ini Ramadan terakhir kita, karena di sini letak kecerdasan kita yang sebenarnya. Sebab orang yang cerdas akan senantiasa berorientasi ke akhirat. Apapun yang dilakukan selalu berorientasi akhirat. Jadikan perasaan ini terakhir sebagai Ramadan terakhir kita, Ramadan spesial, sehingga kita akan menjaga betul ibadah ini dan segala amal kebaikan yang ada di dalamnya. Baiklah, bersama Al-Mukarram Ustadz Hilman Fauzi, kita akan melihat kajian berupa video dengan tema andikan ini Ramadan terakhir. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kita ikuti tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimni li ramadhana wa sallim ramadhana li wa sallimhu minni wa taqabbala. Ustadz Tosi dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Lentera Kolbu Bang Bukopin S. Parman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Tentunya kita semua masih dipilihkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, serta bulan yang menghadirkan keistimewaan dalam setiap detik-detak dari adanya bulan Ramadan tersebut. Maka tidak salah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta semua bulan adalah bulan suci Ramadan. Maka tentunya
kita semua yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan harus menghadirkan amalan yang spesial, amalan yang istimewa, agar kemudian kita pun diistimewakan dengan kedatangannya bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar, kita mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang tidak ada perbaikan dari bulan-bulan yang lain, maka demi Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang rugi karena Ramadan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa rohima anpuh, celaka menyesal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang celaka menyesal itu? Kata Nabi, yang celaka menyesal adalah dia yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi saat Ramadannya pergi nanti, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saat dia berjumpa dengan Ramadan, dia tidak memaksimalkan kehadiran Ramadan dengan mengisi amalan-amalan kebaikan ketika bertemu. Maka oleh karena itu, alhamdulillah kita semua masih dipertemukan oleh Allah ini di hari ke-11 Ramadan. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh Allah untuk mengisi sisa hari-hari Ramadan ke depan itu dengan kebaikan. Wabil khusus Ramadan kita tahun ini agak sedikit berbeda karena kita juga sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang membuat Ramadan kita berbeda daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Tapi percayalah, selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada hal positif dari sesuatu yang barangkali tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Ustadz melihat sisi positifnya adalah Ramadan tahun ini kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga kita. Masya Allah, kita sebagai suami mungkin bisa sekarang imamin taraweh untuk keluarga kita. Para istri juga sekarang bisa ngecek, bisa ngetes bagaimana kemampuan bacaan Quran suami kita. Allahu Akbar. Sudah puluhan tahun kita bersama di rumah tangga, mungkin belum sempat sholat berjamaah. Dan di tengah Ramadan kali ini yang bertepatan kita menghadapi pandemi COVID-19, ternyata itu ada sisi positif, ada sisi hikmah yang bisa kita bangun dari keadaan ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena apapun masalahnya, yang paling penting dan berharga adalah saat kita mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian itu. Maka sungguh beruntunglah orang yang ditimpa musibah, orang yang diberikan persoalan, dan dia bisa menangkap pelajaran apa yang sedang Allah titipkan melalui musibah tersebut. Dan tentu kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz barangkali tidak saya nggak habis pikir gitu sebenarnya kalau seandainya Ramadan tidak datang dalam kehidupan kita bertepatan dengan datangnya musibah COVID-19 ini, barangkali kita akan hampa menjalani hari-hari ini gitu. Tapi percayalah, walaupun kita stay at home, kita masih bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya walaupun barangkali ada di antara para pegawai, karyawan, teman-teman Bank Bukopin yang masih bekerja ke kantor, ya bekerjalah dengan baik, jaga kesehatan, tetap waspada, ikutin protokol kesehatan yang dianjurkan. Insya Allah, ikhtiar terbaik, doa terbaik, di bulan terbaik, dengan cara terbaik, insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Lentera Kolbu Bank Bukopin S. Parman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz coba akan bahas satu tema yang menarik, yaitu andai ini Ramadan terakhir untuk kita. Kalau boleh Ustadz tanya kepada hadirin sekalian, kira-kira Ramadan tahun ini masuk Ramadan yang keberapa dalam kehidupan kita? Mungkin kalau boleh saya tebak, ada yang barangkali di antara hadirin ini Ramadan yang ke-50 kali. Ini Ramadan yang ke-40 kali, atau mungkin ini Ramadan yang ke-30 kali dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, dari sekian kali berjumpa dengan Ramadan, apakah Ramadan itu berdampak tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah Ramadan itu memberikan sesuatu yang
merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan atau tidak. Ya jangan-jangan dalam setahun kita berjumpa dengan Ramadan sampai kemudian Ramadan itu berpisah, ternyata nggak ada efek apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, di antara faktor yang membuat kenapa Ramadan itu datang dan kemudian pergi tidak menghasilkan dampak yang maksimal, salah satunya adalah karena kita tidak mampu memaksimalkan hari-hari Ramadan itu dengan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal contohnya begini. Kalau kita membedah ayat Ramadan dalam Al-Quran, sebenarnya ayat Ramadan dalam Al-Quran itu terangkum dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 188. Saya ulangi ya. Ayat Ramadan, jadi rangkaian ayat Ramadan itu yang di dalamnya berisikan dengan amalan-amalan yang perlu dihadirkan oleh seseorang yang bertemu dengan Ramadan, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Mohon maaf lahir batin, banyak di antara kita kalau membedah ayat Ramadan itu biasanya hanya dibatasi pada Al-Baqarah 183 saja. Ya, dan ini ayatnya sudah sangat famous banget gitu. Kita sangat kenal. Bahkan saking hafalnya ketika ada imam yang membaca ya ayyuhalladzina amanu, langsung kita respon kutiba alaikumusiyam gitu. Padahal belum tentu si imam itu baca ayat tersebut. Tapi ya nggak masalah gitu. Hanya barangkali pemahaman kita terkait dengan ayat Ramadan harus benar-benar optimal dan maksimal gitu. Nah, Ustadz Hilman, dari rangkaian ayat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan gambaran kepada kita tentang amalan-amalan yang harus dihadirkan ketika bulan Ramadan. Ketika kita menghadirkan amalan-amalan yang disebutkan dalam rangkaian ayat-ayat tadi, maka insya Allah kita akan benar-benar menjadi pribadi yang beruntung ketika masuk bulan Ramadan itu. Nah, maka berkaitan dengan tema, seandainya ini Ramadan yang terakhir, maka Ustadz dari hati yang paling dalam ingin memohon, meminta dan mengajak hadirin sekalian untuk maksimalkan amalan-amalan yang Allah mention dari ayat-ayat Ramadan di atas. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz Hilman, apa di antara amalan-amalan yang harus kita hadirkan ketika bulan Ramadan? Oke, ada 5 yang paling mudah. Pertama, tentu ibadah puasa. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu sekalian berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada kaum terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lihat kalimatnya. Puasa di sini itu menggunakan kalimat ma'rifat, ada alif lam di awalnya, asyam. Oke. Maka yang dimaksud puasa di sini yang akan melahirkan ketakwaan adalah puasa yang spesial. Nah, puasa yang spesial itu yang seperti apa? Diturunkan dalam hadis, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang spesial adalah puasa yang melahirkan atau menghadirkan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karena puasa itu maknanya adalah junnatun, artinya benteng, maka yang harus kita pastikan saat puasa bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi bagaimana mengontrol setiap emosi, mengontrol setiap apa yang haram, mengontrol setiap apa yang maksiat dan dosa di hadapan Allah untuk tidak kita lakukan. Jika itu yang terjadi dari puasa yang kita hadirkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan gelar tatakun di ujung puasa Ramadan kita. Nah, mohon maaf, berarti premisnya adalah jika hari ini kita sudah berpuasa Ramadan, tapi belum nampak sisi ketakwaan dalam kehidupan kita, karena barangkali selama ini kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dan itu pun yang kemudian Nabi prediksikan dalam sebuah hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang mereka dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Maka pertama, amalan yang harus kita sempurnakan ketika Ramadan adalah puasa Ramadan. Nah, apalagi sekarang, barangkali mungkin kita tidak terlalu sibuk kayak sebelumnya kan, karena nggak keluar rumah, nggak panas dan segala macam. Yuk, kita sempurnakan puasa kita. Benar-benar hadirkan amalan-amalan lain yang bisa menguatkan ibadah puasa Ramadan kita. Kecilkan sesuatu yang membuat puasa kita pahalanya jadi berkurang.
Mata dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga. Karena itu yang akan kemudian membuat puasa berbuah mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalannya adalah Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Disebutkan di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bagaimana caranya Ustadz berinteraksi dengan Al-Qur'an? Setidaknya ada 4 cara. Pertama, qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'ah, membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian bisa juga tala yatslu tilawah, bertilawah Al-Qur'an. Ustadz, apa bedanya qira'ah dengan tilawah? Beda. Qira'ah itu baca Arabnya saja. Contoh misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu qiraah. Tapi kalau tilawah itu baca artinya, mencoba untuk memahami. Contoh, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dialah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat dan kemudian menginfakkan dari sebagian harta yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami artinya. Itu fahimah namanya. Tilawah. Kemudian yang ketiga ada hafidhu yahfadhu, menghafalkan Al-Qur'an. Ini kesempatan. Ayo. Barangkali Bapak, Ibu ya yang pernah punya hafalan tapi nggak pernah punya waktu untuk murojaah, ini kesempatan terbaik. Sampai yang terakhir, tadabbaro ya tadabbaru tadabburan. Mentadaburi Al-Qur'an. Mencoba untuk pelan-pelan membacanya, memahaminya, menghafalnya, plus mengamalkannya. Nah, ini cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada yang nanya, Ustadz, kalau saya ngejar khatam boleh apa enggak? Boleh. Khatam kan bagian dari memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bahkan mohon maaf, Imam Syafi'i itu rahimahullah itu, Allahu Akbar, ketika Ramadan minimal khatam 60 kali. Coba bayangkan, 60 kali khatam Al-Quran. Kita berkali-kali Ramadan barangkali belum sempat khatam-khatam. Nah, ini kesempatan. Mumpung di rumah, kesibukan gak banyak, yuk khatamkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka barang siapa yang memuliakan Al-Quran di bulan diturunkannya, maka Allah akan hadirkan kemuliaan kepadanya. Dan percayalah Bapak Ibu semua, apapun dan siapapun yang menempel dengan Al-Quran, maka otomatis dia akan menjadi mulia. Otomatis. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, Ramadan. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Tempat itu diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Maka apapun yang menempel dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Artinya, jika Bapak Ibu semua hadirin ingin dimuliakan oleh Allah, maka dekati Al-Quran. Karena itulah yang akan memuliakan kehidupan kita. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik. Yang ketiga, amalan yang tidak boleh ditinggalkan adalah ad-du'a. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu di surat Al-Baqarah 186. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau yang puasa itu Al-Baqarah 183 184, yang Quran 185, nah yang doa 186. Bapak Ibu ingat, salasun da'watun la turad. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watus shaim, doa orang yang berbuka puasa dan dia berpuasa.
Kemudian dakwatul musafir, doa orang yang sedang di perjalanan. Allahu Akbar. Saat Ramadan ini kesempatan terbaik untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo yang sudah berumah tangga berdoa agar kemudian rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang berkeluarga, punya anak, minta anak yang soleh. Dan yang paling penting adalah minta ampun kepada Allah. Ya, yang berkarir, yang bekerja barangkali selama ini masih ya Allah gitu ya, masih mencari karir terbaik gitu. Minta sama Allah, minta ditunjukin bagaimana caranya ya Allah, agar hamba bisa meniti hari-hari selama kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang paling baik di hadapan-Mu ya Allah. Bulan doa. Yang keempat, amalan yang tidak boleh ditinggalkan adalah al-qiyam, salat. Terutama salat malam ya, salat malam. Apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, itu di malam ganjil khususnya ada malam 1000 bulan namanya Lailatul Qadar. Kejar malam itu. Itikaf. Ustaz, sekarang kan gak bisa di masjid itikafnya, bisa di rumah? Bisa. Kan itikaf itu artinya berdiam diri, menyendiri, mengasingkan diri, berhenti sejenak dari kesibukan urusan dunia kita. Nah, kita hadirkan itikaf terbaik di hadapan Allah ketika bulan Ramadan. Ayo minta ampun. Di rumah kita siapin satu ruangan, misalnya kamar, sibukkan di situ dengan beramal soleh, beribadah, baca Quran, ngaji, baca buku, berzikir, terus. Termasuk juga bisa bersedekah. Dengan cara apa? Nah, sekarang kan banyak lembaga sosial gitu ya, yang bisa kita titipkan. Dan di saat malam-malam itu, al-qiyam. Nah, sampai yang terakhir, berkaitan dengan urusan harta al-mal di Al-Baqarah 188-nya. Makanya ada perintah zakat nanti, ya, perbanyak infak dan sodakoh di saat bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai ini Ramadan terakhir bagi kita, maka demi Allah, saya sangat meyakini Bapak Ibu akan memaksimalkan semua amalan-amalan tadi. Dan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan 5 hal amalan tadi. Karena itulah yang akan membuat Ramadan kita lebih istimewa daripada Ramadan-Ramadan kita yang sebelumnya. Jadi mohon maaf lahir batin jikalau selama mengarungi hari-hari Ramadan ya, di beberapa tahun ke belakang barangkali kita belum maksimal dan Allah masih berikan kesempatan lagi untuk ketemu dengan Ramadan. Ini kesempatan emas. Karena ketahuilah, kalau Allah memberikan jatah waktu kepada kita, itu alasannya 2. Pertama, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amalan kita masih sedikit dan belum cukup untuk bisa menjadi bekal kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki semuanya. Yuk, ini kesempatan emas untuk 3M. 1, bermuhasabah. Ya, yuk coba kita lihat, renungi diri sendiri, apa nih kekurangan kita, apa yang menjadi dosa dan maksiat kita gitu. Kemudian yang kedua, bermuraqabah, serius mendekat taat kepada Allah. Dan yang ketiga, bermujahadah, benar sungguh-sungguh kalau sudah mendekat kepada Allah. Yakinlah, siapapun yang serius mendekat kepada Allah, pasti dia akan bahagia. Tapi siapapun yang menjauh dari Allah, pasti dia akan menjadi pribadi yang sengsara. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan, dan semoga Allah menguatkan kita di sisa hari-hari Ramadan ke depan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita. 5 amalan tadi. Puasanya sempurnakan, baca Qur'annya dihadirkan, kemudian minta kebaikan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian qiyam, itikaf, kejar malam Al-Qadar, dan juga kita minta sama Allah agar Allah memudahkan dalam urusan harta kita. Jangan gelisah, jangan khawatir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu kadar kemampuan kita untuk mengatasi persoalan tersebut. Terima kasih banyak Ustaz Tosi dan seluruh jamaah Lentera Kolbu Masjid Al-Ikhlas Bang Bukopin Esparman. Terima kasih. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali setelah corona ini selesai. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga musibah yang hari ini datang dalam kehidupan kita segera selesai, dan kita semua bisa menatap hari-hari ke depan dengan kebaikan, dengan perbaikan, dan dengan sesuatu yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semangat terus, salam untuk keluarga semuanya. Mohon maaf lahir batin jika banyak kesalahan apa yang saya sampaikan, karena yang benar dari Allah, yang salah dari saya yang banyak dosanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah